Siapa di sini yang pernah dibully sama temennya? Yang diduga hendak melakukan kegiatan tawuran. Jadi anak ini mencari jati diri. Mungkin pernah dengar TikToknya belum? Gubernur Jabar yang terpilih. Jadi selain nanti lebaran di Polsek, kemungkinan juga nanti akan digeser tuh. Akan digeser ke Lendik-Lendik TNI untuk dididik, dibentuk. Tak ada lawan, semuanya kita menyayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tawuran remaja di tengah masyarakat saat ini membuat hati kita sangat miris. Bagaimana tidak? Karena telah banyak memakan korban jiwa yang tidak berdosa. Pesantren Kilat Ramadan 1446 Hijriah di Masjid Jami Nurul Iman kali ini mengupas tuntas masalah tawuran dan cara menanggulanginya. Wah, ini menarik sekali nih teman-teman. Apalagi Bapak Yanu Tri Prakarsa dari Kepolisian Pondok Gede langsung memberikan arahan tentang cara menanggulangi situasi tawuran. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sigma 20 Channel. Bagaimana? Biar nggak penasaran, yuk kita nonton videonya. Adik-adikku semua, selamat sore. Iya, luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini, sore ini kita dapat dipertemukan kembali ya dalam giat acara Pesantren Kilat Masjid Nurul Iman Perum Sigma RW 20 Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede. Ini harusnya kita surprise ya Pak ya. Ini sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini harus kita upload ini ya, kegiatan-kegiatan seperti ini ya, karena bagaimanapun juga ini adalah bentuk tanggung jawab ya, bentuk tanggung jawab apa yang sudah dikatakan Pak Wadan Ramil tadi, sebagaimana dikatakan bahwa lingkungan, sekolah, dan orang tua ini salah satu bentuk daripada lingkungan bertanggung jawab ya terhadap generasi muda yang akan datang. Izin mungkin barangkali kalau tadi Pak Wadan Ramil sudah memperkenalkan diri, izin saya juga memperkenalkan diri. Jelas nama saya Yanu Trianto ya. Yanu Trianto, lahir 50 tahun yang lalu di Jakarta ya. Saat ini saya tinggal di Perum Molek, Jatiwaringin. Ada yang tahu Perum Molek? Nggak ada tahu ya? Mall Pondok Gede tahu nggak? Nah di sebelahnya itu Perum Molek ya. Saya tinggal di Perum Molek. Kalau tadi Pak Wadan Ramil itu statusnya K3, maka saya K2, status menikah, anak 2. Alhamdulillah untuk anak yang pertama sudah kuliah di salah satu universitas, kemudian yang untuk nomor 2 masih sekolah di tingkat SMA di 67 Halim. Saya ingin tahu, saya ingin mendengar, ada nggak pertanyaan adik-adik ya tentang kegiatan yang kita laksanakan hari ini? Ada manfaatnya atau tidak? Ada manfaatnya atau tidak? Ada. Dicatat. Kenakalan remaja adalah, ditulis. 1, apa? Ya. Kedua, apa? Apa? Nah, narkoba. 3, apa? Site. Oke, nggak apa-apa. 4. Ya. Jadi kenakalan remaja itu ya, kalau dapat kami definisikan ya. Ingat, dengar ya, kenakalan remaja pertama adalah 1, tadi yang sudah disampaikan, tawuran. Balap liar termasuk kenakalan bukan? Kenaka. Tulis. Kemudian tadi penyalahgunaan narkoba. Jadi tulisnya penyalahgunaan narkoba. Ada yang pernah dengar bullying? Ada yang pernah dengar bullying? Bully? Siapa yang tahu bully? Apa itu bully? Hah? Ada yang pernah dengar lagunya belum? Mungkin yang di dekat SD. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita.
tak ada lawan, semuanya kita menyayangi, tidak saling dengan tidak saling. Oke, tepuk tangan lagi buat kita semua. Oke. Siapa di sini yang pernah dibully sama temennya? Contohnya apa? Coba berdiri satu di sini. Pak, saya pernah digini sama teman saya. Coba berdiri satu di sini. Sini. Nah, ini nggak apa-apa. Tadi Pak Dan Ramil bilang loh, kita sebagai generasi penerus, generasi Indonesia emas, ya. Nah, perkenalkan namanya siapa? Fadlan sama temannya pernah diapain? Dikatain orang tua. Waduh, contohnya diapain? Dikatain. Tuh, dideketin katanya. Dikatain tuh seperti apa ya, kita juga nggak tahu tuh ya. Ya, mungkin barangkali, silakan kembali. Ya, salah satunya seperti itu tadi ya. Kita tolong sekali lagi saling menghargai dan saling menghormati. Seperti dikatakan Pak Wadan Ramil tadi. Justru kami katakan ya, Pak Mas Arif, Pak Wadan Ramil dan orang tua yang hadir di sini sebenarnya ingin mendengar ya. Teman-teman tidak harus selalu mendapat arahan dari kami, tidak, justru kami ya selaku orang tua ingin mendengar keluhan dari anak-anak tuh apa, sehingga kami orang tua juga tidak salah langkah. Karena komunikasi itu harus ada dua arah, dari orang tua ke anak, demikian juga dari anak ke orang tua ya. Contohnya tadi dikatakan, saya dibully Pak karena orang tua saya mungkin barangkali seperti ini ya. Ya, atau mungkin barangkali juga mungkin karena penampilan kita yang selalu tidak rapi, jarang mandi, nggak pernah gosok gigi. Ada nggak yang pernah gosok gigi? Ada. Waduh, ya. Bisa dibayangin nggak kira-kira ya? Udah nggak pernah gosok gigi, nggak pernah mandi, ya. Harusnya bukan dibully, tapi diberi teguran secara baik. Mbak, Mas, udah mandi belum? Mandi dong, ya. Ya, itu salah satu dari baru sampai di tingkat kenakalan remaja, ya. Tadi dikatakan sudah ada tawuran, trek-trekan, ya. Kemudian tadi bullying. Ya, baru 3 nih. Tadi 4 penyalahgunaan narkoba. Ya, kita baru sampai di segmen-segmen yang sebenarnya masih luas lagi, ya, masih luas lagi. Saya pengen dengar, bagaimana sih cara mencegah tawuran remaja? Ya, bagaimana sih cara mencegah tawuran remaja? Ya, pertama, adik-adik harus berani. Adik-adik harus berani melaporkan kepada orang tua. Ya, adik-adik harus berani melaporkan kepada orang tua. Ya, adik-adik jangan mau diajak oleh kakak-kakaknya atau abang-abangannya, ya, untuk berbuat hal-hal yang negatif. Ya, berani nggak kira-kira kalau suatu saat ada abang-abangan kalian, ya, atau kakak-kakak kalian yang mengajak, yang merugikan, berani nggak mengadu kepada orang tua? Yang sebelah sini kok nggak kedengerannya? Berani nggak? Orang tua itu bisa orang tua kandung kita, ya, bisa om kita, atau bisa juga dengan kepala lingkungan kita, ya, yang hari ini sudah melaksanakan kegiatan pesantren, ya. Inilah orang-orang tua kita ini, adalah pengganti orang tua kita. Karena memang Pak Polisi, Pak TNI itu memiliki tanggung jawab yang sama, ya, dengan masyarakat juga, menjamin bahwa generasi penerusnya adalah generasi penerus yang bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, ya, beragama. Apalagi selain keberanian? Apalagi selain keberanian? Saya mau dengar.
tadi sudah disampaikan sama Pak Wadan Ramil, bijaksana. Ya, bijaksana dalam artian apa? Teman-teman bisa bijaksana memilih dalam hal pergaulan. Kalau kira-kira temennya udah nggak bagus, nggak usah diajak berteman. Atau kira-kira teman mau mengajak kalian ke suasana yang nggak bagus, ditolak. Kalau perlu sampaikan lagi kepada orang tua, mah, atau ya tadi aku diajak ini, ngapain, ngerokok. Bagus nggak ngerokok? Bagus nggak ngerokok untuk buat anak-anak ini? Kurang ya, oke. Karena bagaimanapun juga saya sebutkan tadi, ya seperti juga sampaikan, bahwa yang membentuk jati diri daripada adik-adikku semua itu ada 3. Pertama adalah lingkungan rumah, ya, dimana di sana ada orang tua, kakak dan adik. Ya, kemudian lingkungan luar yang tadi katakan tadi oleh Pak Wadan Ramil, sekolah, di luar sekolah, ya. Apalagi 3, lingkungan bermain. Ya, ini belum kita bicara masalah penyalahgunaan narkoba. Bahwa nanti bila rekan-rekan terlibat dalam suatu tindak pidana, entah itu tawuran, ya kan, itu nanti teman-teman akan tercatat, ya. Bukan berarti tidak mendapatkan SKCK, bukan. Teman-teman atau adik-adikku ini, ya, anak-anak ke semua ini tetap akan mendapatkan SKCK. Ada yang tahu nggak kepanjangan dari SKCK? SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Jadi nggak ada kriminal. Jadi teman-teman bicara SKCK, ya, ada berapa kali saya dengar katanya kalau terlibat A atau terlibat B tidak akan mendapatkan SKCK. Itu salah. Jadi teman-teman tetap akan mendapatkan SKCK. Namun demikian, dalam kolom catatan kalian akan terdaftar namanya di situ pernah melakukan kegiatan A ataupun kegiatan B. Ya. Nanti yang akan mengambil keputusan adalah sekolah atau tempat bekerja teman-teman akan ditampung, akan diterima atau tidak. Sebab kalau dari awal sudah ditolak sama Pak Polisi tidak mengeluarkan SKCK, Pak Polisinya salah. Ya, itu berarti sudah melanggar HAM. Karena SKCK itu merupakan hak dari semua orang. Ya, hak dari semua orang. Sekali lagi, SKCK kan merupakan hak, ya. Hak, sekali lagi. Ya, cuman kewajibannya juga ada. Kewajibannya itu kalian sendiri yang menjaga nama baik baik pribadi, keluarga, sekolah maupun lingkungan. Ya. Nah, di sana namanya ada Pak Sabto Aji. Ya, Pak Sabto Aji itu berpartner dengan Pak Arif. Ya. Itu yang menjadi pelayan yang siap menampung aspirasi, ya kan, laporan maupun masukan. Namun demikian kami juga ingin mengajak, ya, kalian bijaksanalah dalam menggunakan media sosial. Gunakan media sosial itu sebagai ladang ilmu, ya kan? Jadi kan gunakan media sosial itu sebagai sumber ilmu yang positif. Untuk itu, ya, jadi apabila ada berita-berita yang kurang nyaman didengar, kurang nyaman dilihat, ya kan, jangan langsung di-share kembali, ya, jangan langsung di-share kembali. Bisa ditanyakan kepada orang tua, ya, Bu, Mah, Pak, ini bener nggak kejadian begini, ya. Jadi tolong bijak dalam menggunakan media sosial. Ya. Yang kedua, bijak juga menggunakan media online. Ya, jangan sembarangan membelanjakan, ya, barang-barang yang belum tentu benar adanya. Bisa juga itu merupakan penipuan. Bahwa ada modus baru, ya, modus baru khususnya bagi orang tua yang memiliki NPWP, seolah-olah NPWP-nya mati, dan untuk mengaktifkan kembali dia harus mengklik. Nah, seolah-olah untuk mengklik, ternyata begitu diklik, data pribadi dan lain-lain langsung terkopi.
dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, pesantren kilat ini, ya kan, ini yang akan menjadikan pondasi, ya kan, yang akan menjadikan pondasi dan ilmu pengetahuan kepada adik-adik yang di depan saya ini, ya kan, untuk tidak menjadi korban daripada yang dikatakan broken home tadi, ya kan. Apabila memang ada, silakan nanti disampaikan oleh rekan Babinsa maupun rekan Babin Kamtipmas. Nanti akan 3 pilar turun semua itu, RT, RW, untuk mencari jalan tengahnya seperti apa, ya kan, untuk mencari jalan tengahnya seperti apa. Karena bagaimanapun juga untuk saat ini pihak TNI Polri itu selalu mengedepankan apa yang disebut dengan problem solving, memecahkan suatu permasalahan dengan cara musyawarah. Seperti apa yang diinginkan. Kami memohon juga, memang umumnya anak-anak yang kita amankan di Polsek Pondok Gede, saya kemarin 3 malam yang lalu, saya mengamankan 6 anak yang kedapatan hendak melakukan kegiatan tawuran di Bambu Apus. Jadi ada kurang lebih sekitar ada 20 anak, ya, ada 20 anak yang diduga hendak melakukan kegiatan tawuran di daerah Bambu Apus. Ada iring-iringan kurang lebih ada 20 motor, ya. Akhirnya kita sekat di jalan Transak ujung aspal. Dan dari 6 anak yang kita amankan itu alhamdulillah bapak ibunya udah nggak gabung tuh. Jadi anak ini mencari jati diri. Jadi dari 6 anak itu rata-rata yang kita amankan itu 5 ikut sama ibunya, 1 ikut sama neneknya. Ya memang ini hal yang miris gitu. Itu kemarin yang kecil tuh, paling kecil tuh kelas 6 SD, kemudian kelas 2 SMP, dan yang lainnya putus sekolah, dan usianya rata-rata di bawah 16 tahun. Itu yang membuat kita miris. Kalau nggak salah sekarang sampai sekarang masih di dalam. Karena memang sudah sesuai kesepakatan. Apalagi mungkin pernah dengar TikToknya itu belum? Gubernur Jabar yang terpilih. Jadi selain nanti lebaran di Polsek, kemungkinan juga nanti akan digeser tuh. Akan digeser ke Lemdik TNI untuk dididik, dibentuk di sana itu. Di Pusdik TNI. Ya, jadi kalau ketangkap nanti selain lebaran di Polsek, nanti datanya juga akan diambil oleh pihak Koramil untuk dijadikan peserta didik di Rindam Jaya. Jadi tolong ya, mungkin yang di rumah punya abang, ya kan, atau punya kakak, tolonglah jangan sampai menjadi korban, apalagi menjadi pelaku tawuran. Otomatis itu resikonya sangat-sangat berat, ya. Karena menjadi korban maupun menjadi pelaku tawuran itu hukumannya sama, kan niatnya sama. Niatnya sama-sama keluar rumah ingin dilukai dan ingin melukai. Itu orang-orang, anak-anak yang pelaku-pelaku tawuran seperti itu. Jadi baik korban maupun pelaku itu hukumannya sama, karena niatnya sama, berangkat dari rumah ingin dilukai dan ingin melukai. Kalau tidak ingin dilukai ngapain juga keluar rumah, betul nggak? Mending ikut di sini pesantren kilat, ya kan? Mending ikut di sini pesantren kilat. Ada lagi mungkin? Cukup? Cukup? Kami tutup dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, demikianlah video kali ini. Semoga dengan materi pelajaran yang telah diberikan oleh Bapak Yanutri Prakarsa tadi dapat menghentikan setiap tawuran di masa yang akan datang. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.